Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Baik, selamat malam Salam. teman Sampurasun. Jadi untuk malam hari ini kita adakan lagi sesi tutor terkait infeksi parasit kongenita yang insya Allah untuk malam ini dibawakan oleh Kana. Kana, apakah sudah ready? Insya Allah. Oke, baik. Untuk pemateri sudah ready. Mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, mangga saya pindahkan atau saya serahkan kepada pemateri karena dipersilahkan. Oke, makasih ya, Ternyata Najwa. salah ini, Bu. Salah link. Ternyata ada link baru gitu. Bentar ya, bentar. Oke, jadi Assalamualaikum teman-teman semua. Jadi hari ini mau ngejelasin, nanti saya sharing sih sebenarnya tentang infeksi parasit kongenital. Sejujurnya aku ngerasa bikinnya sedikit terburu-buru, jadi mungkin banyak yang agak miss, khususnya tentang, mungkin nanti kita bakal bahas bareng tentang yang pemeriksaan serologi buat kedua penyakitnya ya. Tapi di sini aku bakal jelasin yang bisa aku jelasin aja. Oke. Hmm, ya sekarang kita mau ngomongin apa di sini. Nah, eh, kalau dari yang dokter Mia jelasin sih ada dua ya. Ada takso, toxoplasmosis kongenital. Itu parasitnya itu adalah Toxoplasma gondii. Terus habis itu ada malaria kongenital. Untuk parasitnya itu Plasmodium. Khususnya, jadi sebenarnya ada 5 Plasmodium, tapi yang benar-benar tersering menyebabkan penyakit malaria kongenital ini adalah Plasmodium falciparum. Nah, kita mulai dari yang basic dulu ya, teman-teman. Karena apalagi, kayaknya ini pertama kali ya kita dapat parasitologi. Nah, sebenarnya apa sih parasit itu dan mungkin apa bedanya sama mikrobiologi yang diajarin gitu kan. Jadi, parasit itu sebenarnya kayak kalau misalnya teman-teman tahu simbiosis kan parasit itu benar-benar apa ya yang merugikan lah, yang satunya nggak ada diuntungkan. Nah inilah parasit, jadi kayak dia termasuk animal, kingdomnya itu animal, jadi bisa protozoa, bisa cacing, itu dia mempertahankan hidupnya itu dengan mendapatkannya itu dari makhluk hidup lain gitu sebagai sumber-sumber kehidupannya termasuk sumber makanannya. Nah, di sini ada istilah hospes atau bisa juga disebut inang. Jadi hospes itu adalah organisme yang menampung atau memberi makan organisme lain. Organisme lain inilah yang kita sebut parasit. Hospes sebenarnya ada 3 mungkin ya, cuman yang dibahas di dokter Mia itu cuma hospes definitif sama hospes perantara. Untuk hospes definitif sendiri atau bisa juga disebut hospes primary itu merupakan tempat di mana si parasit tersebut mencapai maturitas seksual atau melangsungkan reproduksi seksual. Jadi kayak dia menjadi dewasanya, bukan menjadi dewasa, ya pokoknya dia mencapai membelah diri untuk bereproduksi itu secara seksual itu di hospes definitif. Kalau misalnya satu lagi itu hospes perantara atau bisa disebut juga hospes intermediate. Itu merupakan tempat di mana si parasit ini yang udah mencapai maturitas seksual itu berpindah tempat gitu kan. Nah, di hospes perantara ini dia berkembang lebih jauh lagi dari termasuk ya stadium aseksual. Aseksual ini maksudnya kayak apa ya? Pembelahan tanpa tanpa gamet gitulah. Kemudian dia dari stadium mudanya kemudian menjadi stadium yang berkelanjutan. Misalnya dia menjadi bentuk larva gitu di dalam si hospes perantara itu. Semoga bisa dibedakan. Nah, lanjut. Sekarang kita masuk ke toxoplasmosis kongenital. Jadi, toxoplasmosis kongenital ini
merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh parasit jenis protozoa yaitu Toxoplasma gondii, yang mana hospes definitif atau di mana dia kayak berkembang biak secara seksualnya itu di kucing atau teman-temannya kucing atau sekeluarganya si kucing yang itu family Felidae. Nah, hospes perantaranya itu ya kita manusia atau mamalia kayak sapi, babi dan unggas. Kemudian untuk stadium infektif, nah stadium infektif ini adalah fase di mana si parasit tersebut bisa menginfektif apa ya, menjadi infektif gitu lah, bisa 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 kayak masuk gitu kan, kayak bisa masuk ke tubuh kita, kemudian itu menjadi infektif. Itu ada ookista, tachyzoids atau bradyzoids atau kita sebut kista jaringan. Nah, ini tuh apa? Ini tuh kayak siklus di hidupnya gitu loh. Nah, ini aku di sini. Jadi, siklus secara garis besar toxoplasmosis ini ada dua siklus kan. Tadi kan ada dua fase lah kayak kehidupannya itu. Yaitu kehidupan di mana dia di hospes definitifnya sama kehidupan di hospes intermediate atau hospes perantaranya. Nah, hospes definitifnya itu kan tadi di mana coba? Kucing. Betul, di dua. Jadi di kucing kan. Nah, ini kan siklus gitu ya. Jadi, nah ini aku jelasin. Tapi kita mulai start pertamanya dari tropozoid dulu. Jadi bentuk yang masuk ke kucing itu bentuknya adalah tropozoid. Nah, si tropozoid ini ruptur, kemudian mengeluarkan kista-kistanya, masuklah menginvasi si sel-sel usus halus di kucing tersebut. Nah, di situ terjadilah proses namanya skizogoni, yaitu pembentukan skizon, yang mana skizonnya lagi nanti ruptur lagi, kemudian ruptur lagi, terjadilah gamogoni atau pembentukan dari gamet-gamet. Pembentukan gamet-gamet ini nantinya melahirkan sebuah fase yang namanya sebuah stadium namanya ookista lah. Dari pembelahan seksual, gamet, terus habis itu kebentuk zigot, kebentuklah ookista. Pokoknya ingat aja yang penting di sini adalah ookistanya. Jadi si kucing ini di kucing ini dia terjadilah pembentukan si ookista. Nah, ookistanya ini keluar lewat fesesnya kucing. Nah, keluar ke fesesnya kucing ke external environment kan, apa ya, kayak ke lingkungan luar gitu. Kucing kan kalau suka BAB sembarangan juga kan, misalnya di tanah gitu, di pasir gitu kan. Nah, si ookistanya itu berkembanglah. Lanjut, berkembangnya ini namanya sporogoni. Nah, berkembangnya itu juga ada alasan ya kenapa si toxoplasmosis ini juga apa ya, banyak gitu loh di lingkungan kayak Indonesia itu, karena emang dia pematangannya ya butuh lingkungan yang warm kayak gini, lingkungan yang hangat gitu loh, kayak yang tropical. Nah, terjadilah proses yang namanya sporogeni, yaitu sporulasi atau pematangan dari si ookistanya. Ookistanya ini nanti terdiri atas 2 sporoblast, yang mana setiap sporoblast itu mengandung 4 sporozoids. Kata kuncinya ookista, kemudian terbentuklah sporozoids. Nah, ookista yang di dalamnya sporozoids ini itu kan ada di dalam tanah gitu. Nah, ini bisa jadi manusia kita minum air yang mungkin udah terkontaminasi dari si ookista ini, ookista yang matang. Nah, kita minum, masuklah ke manusia. Jadi masuklah ke hospes intermediate atau hospes perantara. Nah, di hospes perantara secara garis besar ada tiga tahapan gitu kan. Ookista membentuk, bukan 3 tahapan, iya pokoknya ada dua kata kunci lah, ada tachyzoid sama bradyzoids. Nah, ookista yang tadi
kita minum ookista matang yang mengandung sporozoids itu masukkan ke dalam tubuh kita. Bukan tubuh kita, maksudnya tubuh manusia. Nah, di tubuh manusia itu dia bakal menginvasi sel-sel usus halus. Kemudian berubahlah dia jadi tachyzoids. Di tachyzoids nantinya dia bakal menginvasi sel-sel monosit, sel-sel darah putih monosit itu khususnya adalah makrofag, yang mana dia menjadikan si makrofag itu sebagai kendaraan dia untuk bersirkulasi di dalam darah. Nah, jadinya dia kayak nggak ke-detect gitu loh, karena dia mengendap di monosit itu, di makrofag itu, dia kayak jadi nggak ke-detect bahwa terdapat ada si tachyzoid itu kan. Nah, dia bisa kemana-mana tuh. Nah, salah satunya adalah ya ke berbagai organ. Nah, menetaplah dia di situ menjadi dorman kayak yang menetap. Kemudian di si tachyzoid itu berubah menjadi bradyzoids atau namanya kista jaringan. Nah, ini si kista jaringan ini bisa bisa kayak ke apa ya? Bisa ke kucing lagi karena kan kalau di kita kan pasti dia bakal menginvasi ya. Tapi kalau beda ceritanya kalau misalnya di kista jaringannya itu di hewan. Jadi kayak hewan atau mamalia-mamalia kecil yang mungkin makanannya si tikusnya juga, makanannya si kucingnya juga gitu. Jadi balik lagi ke kucing-kucing lagi dari si kista jaringan itu. Oh, kompleks juga ya. Nah ini aku rada buat jembatan kode dibantu ChatGPT, tapi aku nggak tahu ini jelas apa enggak. Cuman ya itulah, semoga bisa. Tapi pokoknya untuk di hospes definitif itu terjadi ada tropozoid, skizogoni, gamegoni, ookista. Singkatannya trosogami ooki ada di kucing. Kalau lingkungan kan tadi ookistanya terjadi pematangan kan, membentuk sporozoid. Itu bisa lah ya. Kemudian kalau hospes perantara aduh aneh banget sih, cuman ya itulah pokoknya. Jadi dari tachyzoid, monosit, pembuluh darah, bradyzoid. Gitu. Mungkin buat yang ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebenarnya yang pasti ini cuma apa ya? Kata kuncinya aja sih, kayak kan pokoknya tiga kata kunci yang besar itu adalah ookista, tachyzoid, sama bradyzoid. Itu yang stadium infektifnya kan. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang bingung atau aman-aman aja. Kalau aku jelasin yang nggak jelas, bilang aja ya. Aman lah ya, ya udahlah. Semoga aman. Terus lanjut. Nah, ini buat penularannya. Boleh pelan-pelan gak? Karena oke, pelan-pelan ya. Jadi ada penularan toksoplasmosisnya. Tadi kan um, penularannya itu bisa ketika kita makan sesuatu yang mungkin terkontaminasi sama si ookistanya ini kan. Nah, di sini penularan toksoplasmosisnya itu bisa kalau ke manusia itu bisa ketika makan makanan yang makanan hewani gitu, kayak daging, itu yang daging khususnya daging sapi atau daging babi yang undercooked atau yang enggak matang, karena di situ tempat terbentuknya kista jaringan kan atau bradyzoid. Jadi kalau kita makan itu di sini yang 6 ini kalau kita makan berarti ya kita terinfeksi gitu. Kemudian untuk kemudian bisa juga kalau misalnya kita minum atau makan yang terinfeksi sama si oosit, ookista yang
dari si pupnya Meng gitu. Kemudian bisa juga dari blood transfusion atau transfusi darah atau organ transplantasinya organ. Kemudian yang kalau untuk toksoplasmosis kongenital yang pastinya bisa si janin itu bisa terinfeksi dari plasenta, dari transplasenta gitu, dari ibu ke janinnya. Jadi ibunya dulu yang terinfeksi, kemudian dia menginfeksi si anaknya yang ada di dalam kandungannya. Nah, ini ada manifestasi klinis atau gejala-gejala untuk orang yang terkena toksoplasmosis. Kalau untuk yang acquired atau kayak dia tuh didapatkan gitu kan, infeksinya didapatkan gitu, untuk dewasa sama anak itu biasanya asimptomatik. Kalaupun ada gejalanya, itu itu terkena limfodenitis, tapi kebanyakan adalah tidak mengalami gejala. Nah, lain halnya kalau misalnya untuk yang toksoplasmosis yang kongenital gitu. Nah, kan ibu hamil tadi menularkannya ke janinnya itu lewat plasenta kan. Nah, kalau misalnya trimester pertama itu difokus di sini. Jadi sebenarnya kalau infeksi terhadap janin yang di trimester pertama itu kemungkinannya itu sedikit, 14%. Tapi sekalinya udah kena, dia tuh bisa menghasilkan gejala atau efek yang sangat besar gitu. Karena kan trimester-trimester awal itu terjadinya organogenesis kan, atau pembentukan organ. Nah, di situ kalau misalnya dari awal sebelum organ-organnya terbentuk dia udah terkena parasit, udah terkena infeksi, maka kedepannya juga pasti kan menghasilkan efek yang jauh lebih besar gitu kan untuk perkembangan dari organ-organnya. Jadi salah satunya yaitu anaknya lahir dengan klasik triad yang mungkin nanti akan dibahas, dan juga ada ataupun anak itu bakal abortus gitu, keguguran. Kemudian untuk trimester kedua dan trimester ketiga, resiko terkena itu jauh lebih besar, tapi efek yang dihasilkan gejalanya itu lebih ringan, kemudian bisa juga asimptomatik ataupun gangguan-gangguan perkembangan seperti retardasi mental gitu. Nah, ini yang disebut klasik triad. Jadi klasik triad itu triad lah, ada 3. Yang pentingnya itu hidrosefalus, di mana dia tuh hidro kan air, cephalus kan kepala. Jadi kepalanya terisi air gitu, kayak cairannya banyak banget gitu. Kemudian terjadi intrakranial kalsifikasi atau di dalam intrakranial itu terjadi kalsifikasi yang lebih banyak gitu dari biasanya. Kemudian terjadi chorioretinitis atau peradangan lah pada si chorioretina, pada retinanya gitu. Kemudian gejala-gejala lainnya ada seizure atau kejang, kemudian tuli gitu. Kemudian ada hepatomegali, pembesaran hepar terjadi diikuti dengan jaundice atau ikterus. Kemudian yang di kulit-kulitnya itu ada bercak-bercak kayak blueberry muffin rush atau kayak blueberry gitu lah kalau di kulitnya itu. Itu udah ada tambahan dari Harsa. Kalau misalnya apa? Ya, trimester 1 pasiennya masih belum terbentuk semuanya, jadi transmisinya kurang. Namun karena sistem imun belum terbentuk sempurna, progresnya ya bener banget. Iya, transmisinya tinggi, infeksinya rendah. Ya, bisa sih kayak gitu. Makasih ya harusnya tambahannya. Kemudian
Nah, ini untuk pemeriksaannya itu eh, sebenarnya ada beberapa pemeriksaan kan buat toxoplasmosis ini. Terus ada pemeriksaan, terusnya ada pemeriksaan serologi atau pemeriksaan buat yang melihat antibodinya gitu. Nah, antibodinya ya yang spesifik yaitu antibodi yang anti toxoplasma. Itu ada IgM anti toxoplasma sama IgG anti toxoplasma. Kata kuncinya sebenarnya mungkin nanti kita bahasnya agak nanti aja kali ya untuk pemeriksaan serologi aku nggak tambahin di sini, tapi ada kemungkinan terbesar keluar karena kayak enak banget buat dijadiin soal. Jadi ingat aja kalau misalnya IgM itu dia pasti buat yang akut, tapi kalau IgG itu buat yang kronik, kalau misalnya udah agak lama gitu penyakitnya. Kemudian buat talaknya itu ada em, kalau buat ibunya yang kurang dari 18 minggu kehamilan, dia tata laksananya itu dikasih spiramisin. Nah, ini aku sudah baca di Tentir kalau spiramisin itu ada tujuannya gitu. Jadi sebentar ya, aku lihat dulu. Kalau nggak salah dia itu kayak buat em, mencegah supaya nggak terjadi si toxoplasmosisnya. Bentar dulu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ibu yang lebih dari 18 minggu kehamilan serta neonatus dan juga janin yang terinfeksi itu itu pokoknya pirimetamin, sulfadiazin sama asam folic acid. Nah, ini obat spiramisin itu mencegah penularan toksoplasma dari ibu ke janin. Kemudian, oh ya, jadi mencegah penularannya toksoplasma dari ibu ke janinnya. Kemudian kalau untuk pirimetamin sama sulfadiazin itu bekerja membunuh toksoplasmanya. Kemudian kalau untuk folic acid mencegah efek samping anemia megaloblastik akibat pirimetamin. Jadi kalau misalnya di sini kayak emang lebih fokusnya tuh kita nggak ngomongin patogenik atau fisiologis. Halo, halo, sudah sore. Lanjut. Terus lanjut ke malaria kongenital. Kenapa namanya pada aneh-aneh sih? Lucu banget liatnya. Nah, buat malaria kongenital itu sebenarnya ada 5 jenis plasmodium penyebabnya itu. Yang pertama ada Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, dan Plasmodium knowlesi. Nah, ini ada masing-masing nama dari malarianya. Sebenarnya gampang juga sih ngapalinnya, kayak sama kayak si nama plasmodiumnya. Lanjut malaria kongenital. Etiologinya itu lebih sering terseringnya itu Plasmodium falciparum kalau buat malaria kongenital. Hospes definitifnya adalah nyamuk Anopheles. Nyamuk Anopheles. Kemudian kalau untuk kasus perantaranya ya manusia. Kemudian untuk stadium infektifnya itu adalah sporozoit. Fase seksual, jadi kalau di tadi kan mungkin kalau untuk yang toxoplasma gondii itu lebih ke arah dua fase aja kan, kayak dia hidup di hospes definitifnya dan pas dia hidup di hospes perantaranya. Nah, kalau di sini ada kebagi jadi dua tahapan besar, yaitu fase seksualnya sama fase aksesualnya. Tapi di fase ketika dia berada di nyamuk Anopheles atau di hospes definitifnya itu
salah, pas dia berada di fase manusianya atau di fase aseksual di hospes perantara itu ada 2 fase lagi, kebagi jadi 2 fase. Ada fase yang pertama itu yang eritrositer atau ketika dia si parasit itu menginfeksi hepar, dan fase eritrositer ketika si parasitnya itu menginfeksi eritrosit gitu. Jadi nanti kita secara garis besar akan membahas 3 tahapan. Nah, kita yang pertama bahas mengenai fase seksualnya si Plasmodium falciparum ini. Itu adalah di nyamuk Anopheles. Awalnya ini kan kayak siklus gitu ya. Tapi sebenarnya bingung juga kayak dia mulai dari kapan gitu. Tapi pokoknya intinya dia nyamuk itu ngegigit manusia yang udah terinfeksi. Nah, di manusia yang terinfeksi itu pokoknya hasil akhirnya adalah pembentukan gametosit si plasmodiumnya ini. Nah, gametositnya masuklah itu ke si nyamuknya. Masuk ke nyamuknya, terbentuklah gamet-gamet gitu di lambung si nyamuknya. Kemudian setelah itu terbentuklah ookista. Nah, di ookista itu terjadi pematangan. Pematangannya itu terbentuklah ribuan dari sporozoids. Nah, ketika ookistanya ruptur, sporozoidnya jadi kemana-mana kan. Sporozoid kemana-mana itu tersebar di tubuh nyamuknya. Di tubuh nyamuknya, khususnya di bagian kelenjar salivanya. Jadi, kelenjar salivanya. Jadi, ketika setelah itu masuk ke fase yang manusia, fase seksual manusia itu, si nyamuknya kan yang udah terinfeksi, namanya di kelenjar ludahnya itu udah ada sporozoid si plasmodium itu kan. Nah, ketika dia gigit manusia, maka si sporozoidnya itu masuklah ke dalam tubuh. Masuk ke dalam tubuh lewat pembuluh darah, kemudian nanti bakal masuk ke hepar dan bersemayamlah dia di hepatosit. Kemudian di hepatosit itu ada 2 kemungkinan. Dia ngebentuk skizon atau dia ngebentuk hipnozoid atau bisa disebut juga dorman. Jadi kayak dia mengendap gitulah, mengendap diam nggak ngapa-ngapain gitu di dalam si heparnya. Tapi di satu sisi dia ngebentuk skizon hepar yang mana nantinya ruptur membentuk merozoid. Kemudian di merozoid itu nanti ruptur lagi, kemudian keluarlah dia dari hepar ke sirkulasi darah. Jadi kata kuncinya di sini adalah sporozoid, hepar, merozoid. Sporozoid, hepar, merozoid. Kemudian sirkulasi darah. Nah, masuklah ke fase eritrositer. Di fase eritrositer, tadi kan merozoidnya udah ruptur, kemudian mengeluarkan merozoidnya lah ya. Merozoidnya keluar menginvasi retikulosit atau sel darah merah yang masih muda itu, retikulosit, kemudian dia akan membentuk yang namanya trofozoid, tapi trofozoidnya itu masih fase cincin gitu. Di sini disebutkan ring. Kemudian trofozoidnya itu bakal menjadi dewasa dan dia akan membentuk yang namanya skizon. Skizonnya ruptur, bentuklah gametosit. Kemudian udah deh berulang lagi kalau misalnya si nyamuk Anophelesnya gigit lagi gitu. Di sini ya kan ini udah skizon, terus habis itu kebentuklah gametosit mulai dari yang imatur kemudian jadi matur, kemudian dia si nyamuk ini menggigit lagi dan dia akan menghasilkan gamet di dalam dirinya. Kemudian terulang lagi deh siklusnya, begitu terus. Nah, ini buat sesi agak singkatnya. Dan lanjut. Nah, gimana dia bisa tertular gitu terhadap bayi? Nah, yang pertama tadi transplacental intrauterin lagi, maksudnya kayak lewat plasenta, kemudian bisa juga kontaminasi darah ibu yang terinfeksi ketika si bayi tersebut lahir.
Jadi, tapi ya awal mulanya ini semua karena ibunya terinfeksi juga. Jadi memang harus menjaga betul-betul ya ibu yang sedang hamil. Nah, untuk patogenesisnya, jadi ketika ibu udah terinfeksi, tadi kan ada fase eritrositnya itu kan. Nah, si eritrosit yang terinfeksi itu dia punya protein namanya CR2CSA yang bisa menempel di trofoblast plasenta. Nah, ketika menempel itu, ketika dia menempel di trofoblast plasenta, dia kan menumpuk lah ya, atau menumpuk gitu jadinya di ruang intervellus plasentanya. Kemudian terjadilah akumulasi parasit, sehingga akhirnya si eritrosit yang terinfeksi itu bisa menembus saluran plasenta dan masuk ke sirkulasi si janinnya. Oh, kalau lagi. Nah, di pembuluh di sirkulasi darah itu ada namanya mekanisme augmented sequestration, yang mana ada dua tahapan gitu, ada cytoadherence sama rosetting. Jadi cytoadherence itu cyto itu kan sel, adherence tuh menempel gitu kan. Jadi sel tersebut menempel di dinding-dinding pembuluh darah gitu. Si eritrosit yang udah terinfeksi itu nempel di dinding-dinding pembuluh darah. Nah, di satu sisi juga sel-sel yang sel eritrosit yang terinfeksi dia tuh, aku tuh sebut banget ya. Oke, jadi kan tadi udah masuk nih ke sirkulasi janin. Nah, selain itu juga ada mekanisme patogenesisnya itu ada namanya augmented sequestration. Nah, augmented sequestration ini ada kebagi jadi cytoadherence sama rosetting. Cytoadherence itu, cyto itu kan sel, kemudian adherence itu adalah kayak menempel juga, terikat gitu kan. Nah, si selnya itu, jadi artinya adalah si eritrosit yang terinfeksi itu menempel di dinding pembuluh darah. Nih kayak gini dia kayak ngebentuk, jadi ngebentuk inilah. Kemudian terjadi juga namanya rosetting, yang mana si eritrosit eritrosit yang terinfeksi itu berikatan dengan eritrosit yang sehat. Jadi ngebentuk kayak ros gitu loh kalau di sini, makanya namanya rosetting. Nah, dua mekanisme ini ngebuat si sirkulasi darahnya itu jadi kayak teroklusi gitu loh, tersendat. Oklusi itu apa sih? Ya tersumbat lah ya, tersumbat. Nah, ini yang ngebuat uh, terjadinya iskemia atau infark gitu, karena si yang tersumbat ini jadi kan kurang oksigen lah ya. Kemudian ramai sekali. Kenapa namanya aneh-aneh? Lanjut. Kemudian untuk manifestasi klinisnya umumnya itu demam, anemia, dan terjadi splenomegali atau perbesaran spleen. Kemudian untuk gejala lainnya kayak pembesaran hepar, ada ikterus, irritable, mungkin ini maksudnya irritable bowel syndrome kali ya. Kemudian ada gelisah, regurgitasi, dan nafsu makan turun. Kemudian untuk tata laksananya dikasih dihidroartemisinin plus piperaquine. Kemudian kalau malarianya berat dikasih artesunate. Gimana ini bahasanya ya? IV per IV, ya itu. Oke, nah kenapa ini sahroni kaderisasi? Ya Allah guys, serem banget ya dok jauh. Lanjut ya, jadi tadi kan kelihatan nggak ya? Jadi kan tadi ada 5 kan, tapi di sini kalau bisa itu kayak cuma ada 4 lah ya. Perbedaannya aku udah singkat kayak gini. Aku udah bikin tabel buat plasmodiumnya. Kalau buat bentuk trofozoid di falciparumnya kayak gimana, kemudian di
Vivax kayak gimana, kemudian di malaria kayak gimana gitu. Terus kemudian ciri di titik eritrositnya kayak gimana, serta ciri eritrositnya. Kalau buat falciparum itu nggak membesar, kalau yang Vivax dia membesar 1,5 sampai 2 kali. Kemudian kalau untuk oval dia gampang lah ya ngafalinnya, dia bentuknya oval dengan timbre membesar 1 sampai 1,25 kali. Kemudian kalau buat ciri lainnya bisa itu sendiri. Kayak itu yang terakhir deh, slide yang terakhir. Mungkin di sini aku ingin mengajak berdiskusi aja kalau buat yang serologinya. Mungkin dari Harsa udah paham kali ya? Siapa aja sih sebenarnya kalau mau ngejelasin gitu. Udah sih kayak itu aja sih yang mungkin bisa aku sharing. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain? Ayo guys, mungkin ada yang kebingungan atau aku jelasinnya kurang jelas. Ya, silakan. Siapa ini? Dengan Mister Karena boleh bertanya nggak? Boleh. Kenapa Ki? Untuk yang malaria itu stadium infektifnya sporozoid atau merozoid? Kalau kamu tahu lihat merozoitnya dari mana? Merozoitnya? Setelah hepar. Enggak, maksudnya tahu itu stadium infektifnya tiba-tiba terpikirkan apakah membaca atau bagaimana? Mungkin bisa juga aku yang salah. Kalau dari Google sih sporozoid. Tapi kemarin aku sempat dengar dokternya merozoid. Nggak tahu sih yang mana benar. Kalau dari teman-teman lain adakah yang Kalau membaca juga? terus. Terima kasih Ki. Kalau dari aku sih mikirnya sporozoid ya. Dan kayak aku baca di buku juga sporozoid. Tapi mungkin ada yang kalau misalnya dokter Mia ngomongnya merozoid apa ngikutin merozoid aja ya? Tapi mungkin kenapa aku bisa paham sih mungkin kenapa dia disebut stadium infektif di situ karena kayak kondisi-kondisi gejalanya itu muncul ketika udah menginfeksi si eritrositnya gitu. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang paham, tiga-tiganya gak sih? Tiga-tiga itu apa? MF tuh. Dari pemilik CSU ngomongnya sporozoid. Dari catatan dokternya bilangnya yang satu kayak. Jadi fase infektif itu kayak fase di mana si siklus kehidupannya itu dia bisa menginfeksi gitu, menginfeksi kita gitu manusia atau hewan atau apapun yang menjadi host pestnya. Tapi kalau misalnya dokter Mia ngomongnya sporozoid berarti ya udah sporozoid aja ya teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Soalnya kalau dari aku kayaknya menurutku kayaknya kalian kalau selain dari slideku misalnya yang aku jelasin harus dibahas juga tentang serologinya kali ya, yang IgG, IgM. Kita tadi Mau nanya boleh Zarel. apa namanya? Tadi itu kan selain augmented sequestration, rosetting satunya lagi apa tuh? Gue cari di PPT nggak ada. Apa cytoadherence? Oh iya, Bentar, bentar. cytoadherence, rosetting sama satunya lagi apa deh? Tadi gue kayak Oh, itu. ketinggalan gitu. Bentar, bentar. Oke. Mana sih tadi? Nah ini deh. Sequestration. Oh, hasilnya.
sporo, mero, tropo, tiga-tiganya stadium infektif. Ini kita lihat. Oke. Thank you, Kana. Sporozoid, tropozoid. Oh iya, sama-sama Darel. Oke. Oh, jadi kalau bisa disimpulin ada, coba mungkin MF Pulf DTD nomor 12 bisa dijelasin aja. Soalnya di sini kan pasti juga buat persoalan persepsi kan. Iya, Pramforo 2 periode. Sibuk udah bener ya. Nah. Oke, berarti kita ambil kesimpulan aja ya. Jadi sporozoid, merozoid, dan juga tropozoid adalah stadium infektif bagi si malaria congenital. Oke. Jadi teman-teman ada lagi yang mau ditanya? Jadi minta kredit ya. Sekarang itu aja sih paling serologinya sih mungkin bisa dipahami. Nah, aku kayaknya tidak sempat untuk membuat slides-nya. Ini kata Harsa buat pengecekan golden standard itu pakai smear hapusan tepi darah di bawah mikroskop kalau buat yang malaria ya. Ya karena perbedaan buat itu yang beda-beda. Kayaknya kalau menurut gue stadium infektifnya itu sebenarnya benar tiga-tiganya. Karena kayak merozoitnya itu kan juga menginfeksi si eritrositnya kan. Kemudian tropozoitnya juga akhirnya menginfeksi lagi juga gitu. Jadi guys, kalau misalnya ada tambahan nanti mungkin bisa aku cari tahu lagi. Kayaknya udah sih Rajwa. Mungkin bisa kembali lagi ke Rajwa. Terima kasih banyak ya teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada kekurangan. Tuh, Waalaikumsalam, makasih kan. thank you, Syukron. Terima kasih Kana. Jawa. Makasih karena Maaf ya kalau ada kurangnya.